Monica, terima kasih ya sudah bergabung di Zoom kita pada hari ini. Nah, sekarang silakan kamu mencari posisi duduk yang nyaman supaya kamu juga merasa lebih tenang untuk bercerita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu, terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, apakah suara Ibu terdengar jelas di situ, Monica? Terdengar jelas tadi. Bagaimana kabarmu hari ini? Sepertinya kamu terlihat sedikit lelah. Iya Bu, agak capek juga ya karena tadi banyak belajar. Wajar ya, Sedikit. akhir-akhir ini memang cukup padat. Nah, sebelum lanjut, Ibu ingin jelaskan dulu ke kamu bahwa semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi, tidak akan Ibu sampaikan ke siapapun tanpa seizin kamu. Tujuannya adalah supaya kamu dapat merasa lebih nyaman. Apakah kamu nyaman dengan hal ini, Monica? Iya, sudah jauh lebih tenang. Ibu senang jika itu membuat kamu merasa lebih nyaman. Ibu ingin mengingatkan bahwa semua yang kamu sampaikan di Zoom ini bersifat rahasia. Dan kita akan bekerja sama untuk mencari langkah yang membuat kamu merasa lebih nyaman ya. Baik Bu. Baik Monica, apakah kamu sudah merasa nyaman? Dan jika kamu sudah merasa nyaman, kita bisa memulainya secara perlahan supaya kamu bisa lebih melihat permasalahan yang kamu hadapi saat ini dengan sudut pandang yang lain. Baik Bu. Oke, baik Monica. Ibu ingin mendengar bagaimana kamu menjalani hari-harimu di sekolah selama beberapa hari belakangan ini. Hmm, Akhir-akhir ini lumayan capek ya Bu. Banyak tekanan sih, lebih tepatnya Bu. Kamu merasa capek dan banyak tekanan ya? Bener, bener banget Bu. Oke, terima kasih sudah mulai cerita. Kita bahas pelan-pelan ya, dan ibu akan selalu mendampingi kamu. Baik Bu. Baik Monica, sekarang kamu bisa mulai menceritakan hal apa yang membuat kamu akhirnya bersedia datang ke sesi konseling pada hari ini. Hmm, Waktu ini Bu, saya tuh merasa bahwa saya tuh sering merasa tertekan. eh, Lebih tepatnya mudah tersinggung ketika ada teman yang ngasih masukan dan itu buat diri aku tuh capek sendiri Bu. Akhir-akhir ini kamu merasa banyak tekanan dan kamu mudah tersinggung ketika menerima kritik atau masukan dari teman-teman. Begitu ya? Iya Bu, rasanya tuh kayak emosi emosi aku tuh naik turun. Terus aku sendiri juga sampai bingung kenapa bisa sensitif itu. Apa yang membuat kamu merasa bingung? Bisa kamu ceritakan lebih detail, Monica? Soalnya hal-hal kecil aja itu bisa bikin aku ngerasa kayak diserang gitu. Terus misalnya ada temen yang ngomong biasa, tapi di kepala aku langsung muncul pikiran kalau dia tuh ngeremehin aku. Jadi aku ngerasa kayak langsung gak nyaman gitu. Meremehkan kamu? Begitu ya yang kamu rasakan? Iya Bu, jadi kayak kalau mereka tuh nggak percaya aku tuh bisa dan um, mereka tuh mikir bahwa aku tuh nggak cukup bagus gitu. Monica, kira-kira kapan terakhir kali kamu merasakan hal yang seperti itu? Kemarin waktu kerja kelompok, um, salah satu teman aku ngomong kalau bagian yang aku kerjain itu perlu diperbaiki sedikit. Padahal dia ngomongnya biasa aja. Tapi aku langsung merasa kayak dia ngomong kerjaan aku tuh salah. Aku langsung kesel terus
aku milih buat diem sepanjang kita kegiatan itu. Dan padahal uh, di situ aku tahu sebenarnya dia cuma mau bantu gitu. Jadi, kamu merasa tersinggung dan terluka karena mendengar masukan itu ya? Iya Bu, dan setelah itu aku malah mikir terus sepanjang hari gitu. Kayak aku jadi nggak fokus belajar, bahkan sampai rumah pun kepikiran terus. Apa yang membuat kamu merasa begitu tertekan saat itu? Em, karena aku udah terbiasa ya Bu, dengan dibandingin sama kakak. Tapi dari kecil, jadi ketika ada kritik sedikit aja, aku ngerasa kayak kembali diingatkan ke kalau aku tuh nggak sebagus kakak aku gitu. Jadi akhir-akhir ini ibu aku tuh ibu aku di rumah ya Bu ya, itu sering bilang gini, kakakmu dulu nggak kayak gitu, kakakmu dulu nggak kayak gini, dan itu bikin aku ngerasa kurang. Jadinya mas tekan sekecil apapun tuh buat aku ngerasa kayak sakit banget. Jadi, kamu menangkap bahwa kritik sebagai bukti bahwa kamu tidak cukup baik, dan perbandingan dari keluargamu membuat kamu semakin sensitif terhadap masukan apapun itu ya? Iya Bu, aku ngerasa eh, aku harus selalu benar dan nggak boleh salah sedikit pun. Kalaupun salah, rasanya kayak gagal total. Dan itu capek banget sih, melelahkan banget. Baik, Monica. Jadi, sejauh ini kamu mudah tersinggung terhadap kritik. Kamu menafsirkan bahwa komentar sebagai hal yang meremehkan dan merasa tidak cukup karena sering dibandingkan dengan kakak. Dan tekanan itu semakin berat karena komentar di rumah. Begitu? Nah, kita perlu meluruskan apa yang kamu rasakan dan pikirkan supaya beban yang itu bisa keluar dengan lebih teratur. Ibu akan membimbing kamu pelan-pelan supaya kamu tidak merasa tertekan. Baik Bu, saya siap mencobanya. Dan uh, aku harap sih ini bisa membantu aku jauh lebih tenang. Selamat sore. Baik, Oke. Selamat sore Monica. Terima kasih sudah bersedia untuk melanjutkan sesi ini. selamat sore Ibu. Oke, bagaimana kabarnya Monica? Sehat kan? Puji Tuhan, sehat Bu. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi ini, Ibu ingin bertanya kamu, apakah suara Ibu bisa terdengar jelas di situ? Terdengar sangat jelas. Nah, sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu di tahap di mana kita mencoba memahami lebih dalam apa yang kamu rasakan, Ibu bertanya apakah kamu siap untuk melanjutkan? Siap, siap. Nah, jika kamu siap, silakan cari posisi yang nyaman untuk kamu mulai mengungkapkan isi pikiran kamu ya. Baik Bu. Sudah siap, Monica? Sudah. Nah, jika kamu sudah mulai bisa mulai bercerita ya, Monica, dan kita akan bersama-sama melihat apa yang terjadi dan apa pikiran yang muncul dan mempengaruhi kamu. Ibu akan bertanya mengenai beberapa hal dari hasil yang kamu katakan nanti ya, Monica. Iya Bu. Um, Belakangan ini aku ngerasa capek dan jadi sensitif banget. Bahkan dengan hal-hal kecil aja, rasanya itu bikin aku tersinggung. Kadang cuma komentar biasa, tapi aku langsung ngerasa kayak
diremehin, padahal mungkin orang-orang nggak maksud begitu. Um, Kemarin waktu kerja kelompok, temenku cuma bilang kalau bagian tugas aku itu perlu aku perbaiki. Tapi waktu itu aku langsung ngerasa kalau dia itu nganggap aku nggak mampu. Sejak itu, aku kepikiran terus, Bu. Susah banget nenangin diri. Aku sadar, mungkin ini karena trauma masa kecil aku, yang dari kecil aku tuh sering dibandingin sama kakak aku sendiri. Jadi setiap ada kritik, rasanya kayak diingetin lagi kalau aku tuh nggak pernah sebaik dia. Dan itu bikin aku jadi orang yang takut salah, takut ngecewain orang, dan aku merasa harus selalu sempurna. Baik, Monica. Kamu mengatakan bahwa belakangan ini kamu merasa sangat capek dan sensitif. Komentar kecil saja bisa membuat kamu merasa diremehkan. Temanmu bilang tugas kamu perlu diperbaiki, tapi kamu merasa bahwa dia menganggap kamu tidak mampu, dan hal tersebut membuat kamu kepikiran. Boleh kamu ceritakan sedikit apa yang terjadi dalam dirimu ketika menerima komentar kecil tersebut? Waktu itu, Bu, jujur saya langsung merasa marah ya. Padahal teman saya cuma bilang kalau ya bagian itu perlu diperbaiki gitu. Tapi di kepala saya langsung muncul pikiran kayak, bukan Monik, kamu nggak bisa, kamu memang nggak sepintar yang orang kira gitu. Jadi saya itu langsung kepikiran sepanjang hari. Bahkan setelah pulang itu, um, aku pulang ke rumah pun perasaan itu belum hilang. Jadi rasanya kayak aku gagal total hanya karena satu komentar kecil gitu. Apakah temanmu mengatakan kamu tidak mampu, atau itu hanya kesimpulan yang muncul dari pikiranmu saat itu? Kalau dipikir lagi sih, Bu, temen aku tuh sebenarnya nggak bilang begitu. Dia cuma nyampein kalau bagian yang aku kerjain itu harus aku perbaiki. Nada bicaranya juga biasa aja, tapi karena aku sendiri udah tegal, merasa harus sempurna, jadi aku langsung mengartikan bahwa itu tuh penilaian buruk untuk aku gitu. Jadi itu lebih ke cara aku menafsirkan sih, bukan apa yang sebenarnya dia katain sih. Dan perasaan cemas serta sensitif itu muncul karena tafsiran kamu sendiri, bukan karena ucapan temanmu secara langsung begitu? Iya, Bu, saya langsung ngerasa gagal, ngerasa kurang, ngerasa buruk tuh. Monica, saat kamu mengatakan, saya merasa diremehkan, apa pikiran otomatis yang muncul paling cepat setelah kamu mendengar komentar itu? Yang muncul itu kayak suara yang berulang-ulang gitu. Kamu memang nggak sebaik kakakmu, kamu memang nggak sebaik kakakmu. Soalnya komentar itu tuh bukan cuma tentang tugas, tapi tentang diri aku yang secara keseluruhannya gitu. Jadi pikiran itu datang otomatis, Bu, tanpa aku sempat nahan. Dari pembicaraan kamu tadi, kamu menyinggung bahwa sejak kecil kamu sering dibandingkan dengan kakakmu. Bisakah kamu ceritakan mengenai hubungan pengalaman itu dengan perasaanmu saat ini? Iya, Bu, sejak kecil itu aku sering banget dengar kalimat kayak gini. Belajar, kayak kakakmu dong. Atau enggak, kakakmu dulu nilainya bagus terus, masa kamu nggak bisa? Makin lama suara itu kayak tertanam gitu di kepala aku. Jadi sekarang
Tiap ada kritik sekecil apapun, aku ngerasa kayak ditarik kembali ke masa kecil, dan itu masa dimana aku ngerasa nggak cukup baik di mata orang tua aku. Jadi itulah kenapa semua kritik kecil itu bisa jadi sangat terasa sangat menyakitkan menurut aku. Jadi, ketika teman-temanmu memberikan masukan, kamu teringat dengan pengalaman kamu yang sering dibandingkan dengan kakakmu ya? Iya, bener banget tuh. Dan ketika temanmu bilang tugasmu perlu diperbaiki, hal spesifik apa yang membuatmu merasa itu sungguh merendahkan kamu? Um, Kata-kata yang itu tuh bikin aku ngerasa mikir ya. Aku mikir kayak hasil aku tuh buruk banget. Dan aku langsung ngerasa nggak cukup pintar. Dan itu langsung ngingatin aku sama perbandingan dengan kakakku waktu aku kecil. Dan seolah-olah satu kesalahan aja itu ngebuat semua orang tahu kelemahan aku. Jadi, komentar kecil itu terasa seperti ancaman besar ya, Monica. Kamu punya keyakinan kuat bahwa kamu harus selalu sempurna agar diterima. Benarkah begitu? Iya, Bu. Rasanya kayak aku harus selalu tampil sempurna tanpa celah, dan kalaupun ada sedikit aja kekurangan, aku langsung merasa diri aku ini nggak berharga. Aku tahu ini kedengarannya mungkin berlebihan, sedikit hiperbola, dan tapi perasaan itu benar-benar apa ya, membekas, dan itu bikin ya sedikit ada trauma lah. Monica, apakah masuk akal jika satu komentar berarti seluruh kemampuanmu buruk, atau bahwa satu kesalahan menjadikanmu tidak berharga? Kamu tidak berharga? Kalau dipikir dengan tenang ya Bu, sebenarnya itu nggak masuk akal ya. um, Sejatinya orang lain juga bisa aja melakukan kesalahan dan mereka tetap baik-baik aja. Tapi entah kenapa kalau aku yang salah, rasanya seperti dunia aku tuh runtuh gitu. Tadi kamu mengatakan bahwa kemungkinan besar temanmu tidak bermaksud merendahkanmu. Namun, kamu juga yakin komentar itu adalah bukti bahwa kamu tidak mampu. Apakah kedua hal itu bisa benar pada waktu yang bersamaan? Hmm, ya nggak bisa sih sebenarnya Bu. Um, Berarti cara berpikir saya yang salah, bukan maksud teman saya. Monica, ketika seorang tumbuh dalam lingkungan dengan tuntutan yang tinggi, sensitivitas terhadap kritik memang bisa meningkat. Otak terbiasa membaca masukan sebagai ancaman terhadap harga diri. Ini bukan lebay, tapi ini reaksi yang terbentuk dari pengalaman panjang. Oh, jadi memang ada pengaruhnya ya Bu. Aku pikir cuma aku yang terlalu dramatis. Perasaanmu valid kok, Monica. Kita hanya sedang belajar melihat pola pemikiran yang membuatmu semakin tertekan. Iya, bener juga sih, Bu. Oke, baik Monica. Dari apa yang kamu ceritakan, Ibu dapat melihat bahwa kamu mengalami tekanan besar yang dihasilkan dari perbandingan dengan kakakmu sejak kecil. Dan kamu juga meyakini bahwa kamu harus selalu sempurna dan tidak boleh salah. Serta keyakinan tersebut membuat kamu merasa tertekan, cemas, sensitif terhadap kritik, serta menjadi pribadi yang mudah tersinggung ketika ada komentar kecil. Benarkah begitu, Monica?
Iya Bu, aku ngerasa itu benar-benar menggambarkan diriku banget. Rasanya kayak aku terus dikejar standar yang gak ada habisnya. Aku capek Bu sebenarnya, tapi sulit berhenti karena aku takut kalau aku nggak sempurna, aku bakalan ngecewain semua orang. Ibu sangat menghargai keberanianmu dalam mengatakan dan menceritakan hal ini, Monica. Ceritamu tadi memberikan gambaran jelas tentang apa yang kamu alami. Ini akan menjadi dasar kuat untuk sesi berikutnya, di mana kita akan mulai belajar mengubah cara pandangmu agar tidak lagi membebanimu. Hmm, baik Bu. Terima kasih. Rasanya sedikit lega setelah dibahas. Um, aku siap untuk lanjut belajar dan memperbaiki cara berpikir aku. Selamat sore, Monica. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya ya. Dan pada sesi ini kita akan memahami pikiran-pikiran yang membuat kamu merasa tertekan dan mencari cara yang paling menenangkan untuk menghadapinya. Kita akan melakukannya secara perlahan ya, Monica. Iya Bu, aku siap. Jujur, aku juga ngerasa ini bagian yang aku butuhin ya. Soalnya selama ini aku cuma mendem aja semuanya, ketakutan dan juga tekanan-tekanan ini. Jadi aku pengen coba untuk ngerti dari mana sih datangnya dan gimana sih cara ngadepinnya supaya aku sih nggak kepikiran terus, jadi nggak terus-terusan merasa sesek sendiri. Monica, tadi kamu mengatakan bahwa setiap kritik berarti kamu gagal. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah ada bukti kuat bahwa setiap kali kamu menerima kritik, orang-orang langsung menganggap kamu kurang? Kalau dipikir-pikir, sepertinya enggak Bu. Mereka nggak pernah bilang aku bodoh ataupun gagal, cuma aku yang langsung merasa gitu. Teman aku malah sering bilang, Monik kamu bisa kok, tapi entah kenapa itu tetap ngerasa sebagai tekanan buat aku. Kamu mengatakan bahwa kritik sering membuat hubunganmu dengan teman memburuk. Tapi Monica, apakah semua kritik yang kamu terima selalu berakhir buruk? Atau pernahkah ada momen ketika kamu menerima masukan tapi hubungan kalian akan tetap baik-baik saja? Pernah Bu. Waktu itu em, kerja kelompok untuk tugas sejarah gitu, teman saya tuh bantu cek tulisan aku gitu kan, terus aku terima masukannya. Setelah itu kami malah jadi makin kompak. Jadi ya nggak selalu berakhir buruk sih sebenarnya. Itu penting sekali, Monica. Kamu sudah mulai melihat bahwa tidak semua kritik membawa dampak buruk. Ada momen-momen ketika kamu menerimanya dengan baik dan hubunganmu tetap harmonis. Nah, hal ini mengingatkan ibu pada suatu yang kamu katakan tentang kakakmu. Kamu sering merasa bahwa kakakmu selalu sempurna. Tapi, apakah benar kakakmu tidak pernah salah? Pernahkah kamu lihat ia gagal, tapi ia tetap diterima di keluargamu? Hmm, iya Bu. Aku ingat kakak aku tuh pernah remet waktu SMP. Papa sama mama nggak marah, malah bilang namanya juga belajar.
Tapi anehnya kalimat itu nggak pernah aku ingat untuk diri aku gitu, nggak pernah mereka ngomong ke aku cuma ingat yang keras-kerasnya aja. Monik, apa yang kamu ceritakan tadi menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga kamu bisa menerima ketidaksempurnaan. Nah, apakah sebelumnya kamu pernah berpikir, apakah mungkin ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah masuk akal jika kamu menuntut diri kamu untuk selalu sempurna tanpa boleh menerima kritik sedikit pun? Kalau boleh jujur, ya nggak mungkin bu. Tapi entah kenapa perasaan aku sering bilang kayak aku harus bisa sempurna. Kritik selalu kamu artikan sebagai serangan. Tapi, apakah semua kritik berarti orang meremehkan kamu? Atau mungkin sebagai kritik itu justru karena mereka peduli dan ingin kamu berkembang? Iya bu, mungkin aku selama ini terlalu cepat mengartikan semuanya sebagai ancaman. Padahal beberapa teman aku memang tipe yang jujur dan sebenarnya pengen ngebantu aku gitu biar makin bisa. Akunya malah yang udah sensitif duluan. Oke, baik, Monica. Nah, sekarang ibu ingin kamu memikirkan mengenai satu masukan atau kritik yang terakhir kamu terima. Lalu kamu membuat makna baru dalam dua versi. Versi yang pertama yaitu respon pikiran lamamu ketika mendapatkan kritik dan saran. Dan respon yang kedua yaitu pikiran kamu saat ini ketika kamu mendapatkan kritik dan saran. Nah, sekarang kamu bisa merefleksikan sejenak ya, Monica. Oke, baik bu. Bagaimana, Monica? Apakah sudah selesai? Oke, baik. Nah, sekarang coba Sudah bu. kamu baca dua versi pikiranmu mengenai kritik yang kamu terima itu. Untuk versi lama aku ngerasa aku memang nggak mampu. Orang lain pasti kecewa sama aku. Tapi untuk versi barunya aku mikir kayak kritik ini sebuah informasi tentang apa yang perlu aku perbaikin, dan ini bukan penilaian buruk tentang diri aku, dan aku boleh belajar tanpa harus menjadi sempurna. Itu luar biasa, Monica. Cara berpikirmu jauh lebih sehat. Ibu bangga sekali kamu bisa merefleksikan hal tersebut. Terima kasih bu. Monica, tadi kamu bilang bahwa jika aku salah sekali, orang tuaku pasti kecewa. Ibu rasa itu tidak sepenuhnya benar ya. Dari apa yang kamu ceritakan, itu juga menunjukkan bahwa orang tuamu juga manusia yang bisa menerima kegagalan. Iya bu, aku sadar bahwa sebenarnya pikiran aku memang sering berlebihan. Bagus sekali, Monica. Kamu sudah mulai bisa memahami dan menyadari isi pikiran kamu. Iya bu. Nah, Monica, bagaimana jika setiap kali kamu mendapatkan kritik atau masukan dari teman-temanmu, kamu bisa mengambil jeda sejenak untuk meluruskan pikiran irasionalmu? Itu bisa aku coba. Kayaknya menulis memang bikin pikiran jauh lebih tenang dan lebih jernih. Kamu sudah bekerja sangat keras hari ini, Monica. Kamu berani melihat sisi-sisi yang selama ini menyakitkan. Itu bukanlah hal yang kecil. Monica,
Dari semua yang kamu ceritakan dan kita bicarakan hari ini, apa keyakinan baru yang menurutmu paling masuk akal untuk kamu mulai pegang? Aku boleh belajar tanpa harus sempurna, dan kritik itu bukan serangan tapi kesempatan. Jadi aku nggak harus seperti kakak aku.